Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftina Nisa Syabina dengan NIM 210309607. Akan sedikit menjelaskan tentang penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Penelitian kualitatif itu pertama kali itu muncul di Chicago, Amerika Serikat. Awal mulanya ada penelitian kualitatif itu juga karena diawali adanya rasa kurang puas pada orang-orang zaman pasca abad pertengahan terhadap pola pikir dan penelitian pada zaman itu. Orang-orang pada zaman itu satu sisi memiliki karakter agama yang kuat dan satu sisi menggunakan ilmu filsafat. Dimunculkannya penelitian kualitatif ini untuk mengukur kebenaran menjadi universal agar tidak dimonopoli oleh satu tokoh, yaitu antara tokoh agama dan tokoh tertentu lainnya. Kemudian seiring perkembangan zaman, orang-orang juga memiliki keinginan untuk lebih jelas dalam memahami sesuatu, sehingga dibutuhkan penelitian kualitatif untuk mampu mewujudkan keinginan tersebut. Karena penelitian kualitatif ini tidak hanya menggali kebenaran satu orang saja, melainkan dari universal banyak orang sehingga lebih jelas dalam memahami sesuatu. Dalam penelitian kualitatif ini juga semua orang bisa menjadi sumber atau objek yang diteliti. Tidak hanya orang-orang yang pintar saja atau yang berkuasa saja yang bisa dijadikan subjek atau sumber penelitian ini, tetapi orang-orang kecil dan bisa saja orang-orang tersebut itu dikira tidak memiliki pengetahuan, setelah diteliti malah ternyata mempunyai pengetahuan yang di luar dugaan. Setelah berbincang tentang penelitian kualitatif, apa sih penelitian kualitatif itu? Penelitian kualitatif itu yaitu penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Maka seorang peneliti kualitatif itu haruslah memiliki sifat open-minded. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi ataupun realitas sosial. Penelitian kualitatif itu biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya. Pendekatan kualitatif itu dapat juga didefinisikan, di mana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah menggunakan angka-angka atau skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya. Penelitian kualitatif ini lebih mementingkan hasil daripada proses ya. Kemudian secara hasil, pendekatan kualitatif ini memberikan panduan yang sangat spesifik dan rinci terhadap penelitian. Penelitian kualitatif ini bersifat subjek, karenanya tidak mungkin adanya generalisasi dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu bukanlah studi yang sederhana ya, karena penelitian kualitatif itu terfokus pada kehidupan sehari-hari dalam konteks yang spesifik. Kemudian penelitian kualitatif juga melibatkan suatu proses pengumpulan data dan analisis yang kompleks. Hal itu dilakukan mulai dari sejak awal penelitian hingga akhir penelitian. Penelitian kualitatif juga dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti itu diutamakan sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas. Jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif itu juga digunakan jika masalah belum jelas untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Untuk itulah maka seorang peneliti kualitatif itu hendaknya memiliki kemampuan bravery atau nama lainnya itu keberanian. Terus tidak hedonis, selalu menjaga networking dan seorang peneliti itu harus memiliki rasa ingin tahu yang besar atau open minded.
menjadi seorang peneliti itu juga menjadi seorang peneliti yang menggunakan metode kualitatif ini harus memiliki dua sikap pada dirinya. Sikap yang pertama yaitu pengetahuan yang mencukupi untuk memahami teknik-teknik penelitian. Kemudian sikap yang kedua yaitu sensitivitas pada aspek etika dalam melakukan penelitian. Pada penelitian pendidikan Islam ini tidak berbeda dengan penelitian pada umumnya. Yang membedakan itu hanya terletak pada objek dan sumber kajiannya. Metode penelitian dalam kajian Islam itu ada 4. Metode yang pertama yaitu metode bayani, yaitu metode penelitian untuk menemukan ilmu dengan usaha maksimal dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan mengkaji penjelasan-penjelasan dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua yaitu metode burhani, yakni suatu metode penelitian yang mengandalkan kemampuan berpikir logis dengan kaidah-kaidah tertentu secara runtut dan sistematis. Ketiga yaitu metode tajribi. Metode tajribi itu suatu metode penelitian yang memerankan kemampuan berpikir logis, juga dilanjutkan dengan tindakan eksperimen, observasi, dan bentuk-bentuk metode yang dikenal dengan metode ilmiah. Yang keempat yaitu metode irfani. Metode irfani itu suatu metode penelitian yang mengandalkan al-takarub ila Allah, atau bisa disebut al-ittis bi ilahi. Itu dengan melakukan langkah-langkah tertentu mulai dari istidad, tazkiyah al-nafs. Sebagai seorang peneliti itu harus memiliki sikap-sikap yang bisa ditanamkan untuk dia meneliti, yaitu sikap yang pertama itu objektif atau tidak subjektif. Itu peneliti itu bisa memisahkan antara pendapat pribadi dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua itu ada komitmen. Itu peneliti harus mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan atau melakukan penelitian dengan metode dan teknik tertentu. Kemudian yang ketiga itu faktual. Faktual itu maksudnya peneliti itu harus bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh, bukan berdasarkan anggapan atau harapan yang bersifat abstrak atau tidak konkret. Kemudian yang keempat itu berpikiran terbuka atau berwawasan luas. Kemudian yang kelima yaitu jujur. Peneliti itu harus jujur dalam melakukan penelitian, karena dalam penelitian kualitatif ini hasilnya itu tidak boleh dimanipulasi oleh peneliti, jadi harus apa adanya yang ada di lapangan. Kemudian yang keenam itu rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi seorang peneliti itu harus mempunyai sikap rasa ingin tahu yang tinggi. Kenapa? Karena bisa bisa memunculkan rasa ingin tahu agar subjeknya itu bisa memberi info tentang apa yang kita ingin tahu. Kemudian yang ke-7 yaitu berdaya cipta. Yang ke-8 kreatif. Kemudian cara berpikir peneliti itu juga ada 3. Yang pertama yaitu berpikir skeptis. Apa sih berpikir skeptis itu? Berpikir skeptis itu yaitu seorang peneliti itu tidak mudah percaya. Jadi peneliti itu harus selalu mempertanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan yang disampaikan oleh subjek itu. Kemudian yang kedua yaitu berpikir analisis. Berpikir analisis itu yaitu peneliti harus menganalisis dari setiap pertanyaan atau persoalan yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis itu peneliti itu melakukan penelitian berdasarkan cara yang sudah ditetapkan mulai dari awal hingga akhir penelitian. Berpikir dengan rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan fakta yang diperoleh di lapangan. Baik, cukup sekian materi yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.